سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidzah hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang oleh Allah masih ditetapkan kepada kita semuanya. Tentu nikmat terbesar adalah nikmat hidayah, yaitu iman dan Islam, ya. Dan juga berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ini senantiasa kita tidak pernah melupakan yang namanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, pada kesempatan ini insyaallah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Khairul, ya, bahwasanya malam hari ini, dalam kesempatan ini akan kajian kita berjudul apa ini? Menyingkap tabir Islam Jamaah. Menyingkap tabir Islam Jamaah. Sebelumnya sedikit perkenalan dari ana, ya. Salah tadi sudah diperkenalkan, ya. Nama ana Muslim, kalau lengkapnya Muslim Budi Prasetyo, ya. Jadi beda dengan Ustadz Muslim, ya. Yang dari Bunut, ya. Kemudian untuk domisili ana saat ini di Pematang Rebah, ya. Di Pematang Rebah. Kalau antum mau mampir silahkan, ya. Insyaallah di belakang Capil, ya, di Komplek Pemda, ya. Kemudian insyaallah dulu ana di Islam Jamaah cukup lama, lebih kurang 32 tahun 32 tahun, ya. Jadi sudah sangat banyak sekali peran, apa ini, peran atau apa ini namanya, bukan sesuatu yang dibanggakan soalnya. Kalau saat ini kita menyadari ternyata itu bukan sesuatu yang dibanggakan, bahkan sebuah penyesalan yang luar biasa. Tapi memang bahkan dulu ana termasuk pejuang di Islam Jamaah, ya, yang di situ berjuang ikut menyebarluaskan, ikut menanamkan kefahaman-kefahaman dan juga doktrin-doktrin di dalam Islam Jamaah. Lebih kurang 5 tahun itu yang ana benar-benar fokus di dalam dakwah Islam Jamaah. Jadi ana mohon maaf, ana tidak menyebut organisasi, jadi ana membawa bahasa Islam Jamaah karena ini yang tidak ada kaitannya dengan organisasi, karena secara organisasi mereka itu organisasi yang legal secara hukum, dilindungi oleh undang-undang, maka yang bisa menyatakan kesesatan sebuah organisasi adalah pemerintah. Ulil amri kita yang sah, gitu ya. Afan ana bagikan dulu ini karena kebetulan teman-teman hijrah itu, mantan-mantan Islam Jamaah itu sudah sangat banyak, ya, ribuan, ya, sudah sangat banyak, mungkin puluhan ribu saat ini. Dan ketika ana akan menyampaikan materi malam hari ini, teman-teman meminta untuk di live kan. Maka tadi ana mohon izin dengan Ustadz Khairul, ya. Alhamdulillah beliau mengizini untuk live streaming FB ini, ya, Facebook, ya. Ya, Facebook, insyaallah ana bagikan dulu. Insyaallah kita langsung ke materi. Insyaallah kita bicara santai saja tapi insyaallah serius, karena kenapa ana mengambil keputusan yang sebenarnya kalau antum di situ rutin bermedsos, ya, memperhatikan media sosial khususnya Facebook ataupun melihat beberapa channel di YouTube, ini juga tentang Islam Jamaah juga sudah banyak diangkat, termasuk di channel ustadz-ustadz kita seperti Ustadz Amin Nurbait juga ada, ya, di situ juga diangkat. Kalau antum melihat, memang perkara ini perkara yang sangat penting untuk disampaikan, karena ini ada hubungannya dengan kemaslahatan umat secara umum, bahkan secara khusus adalah tentang akidah dari umat, khususnya umat Islam, ya. Meskipun resikonya, ya, kalau antum melihat, ya, itu sangat banyak.
Ketika seorang mantan aktivis Islam Jamaah berani menyampaikan fakta-fakta yang ada di dalam Islam Jamaah, biasanya akan banyak ancaman-ancaman, ya kan? Nanti akan Anda terangkan kenapa kok seperti itu, ya. Kenapa kok sampai seperti itu? Mungkin akan ada intimidasi, mungkin akan ada pembunuhan karakter dan sebagainya. Dan ini fakta, ya. Ini benar-benar bisa terjadi kepada siapapun mantan aktivis Islam Jamaah yang berani bersuara. Istilahnya seperti itu. Nah, kemudian karena ini hal yang lagi-lagi anak katakan, ini hal yang penting untuk diketahui, ya. Biasanya barangkali ini di live Facebook, barangkali nanti akan banyak juga teman-teman dari Islam Jamaah. Sedikit anak menyampaikan tujuan acara ini, ya. Sekali lagi tujuan acara ini bukan semata-mata ghibah itu, ya. Naudzubillah, bukan itu, ya. Atau menjelek-jelekan ya sekelompok saudara Islam kita, bukan itu tujuannya. Atau barangkali ada yang hadir di sini kan Anda tidak tahu, ya. Kadang-kadang ada, biasanya ada satu atau dua, tapi jangan curiga, ya. Lihat kanan kiri mana ini, jangan-jangan ada Islam Jamaah, ya. Insya Allah kalau hadir mungkin Anda masih kenal lah kalau daerah sini, ya. Insya Allah tidak ada. Seandainya ada, nggak apa-apa, nah, nggak apa-apa. Semoga menjadi jalan hidayah, ya. Amin. Sedikit latar belakang, jadi anak akan menyampaikan secara sistematis insya Allah sehingga mudah difahami, ya. Jadi bukan karena ingin kita menjelek-jelekan, tapi ingin supaya yang pertama khususnya kepada kita, ya, sebagai orang Islam, sebagai mukmin, sebagai orang beriman, kita bisa terjaga akidah kita, agama kita dari tercampur dengan akidah-akidah yang menyimpang. Yang pertama. Yang kedua, keluarga kita, karena tidak tertutup kemungkinan barangkali kita tidak, barangkali keluarga kita ada yang terkena. Karena nanti imbasnya ketika ada keluarga kita yang terkena, ini akan luar biasa imbasnya. Di dalam kehidupan ruang lingkup yang paling kecil adalah keluarga. Ini akan terasa sekali imbasnya. Kemudian yang ketiga, otomatis tentu saja masyarakat secara umum. Ya, ketika akidah yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang seperti ini tersebar, ini akan berdampak yang luar biasa kepada masyarakat umum. Mungkin tidak dalam jangka waktu yang relatif pendek, mungkin di dalam jangka panjang, mungkin di dalam anak turun kita, mungkin di masa anak-anak kita atau cucu kita nanti. Nah ini, sehingga inilah pentingnya kita sama-sama mempelajari atau kita lebih mengerti lagi apa sih Islam Jamaah itu, bagaimanakah akidahnya, seperti apakah ajarannya, ya. Salah demikian, sedikit pembukaan dari Ana. Kita langsung masuk ke sejarah singkat saja, ya, ke latar belakang sejarah singkat dari Islam Jamaah ini, ya. Dari Islam Jamaah, insya Allah mafhum ya, sudah semuanya insya Allah. Karena di daerah kita juga banyak, ya, lumayan banyak lah, ya, tidak banyak tapi lumayan banyak, ada hampir di tiap kabupaten di Riau ini ada, termasuk di daerah sini juga ada, ya. Jadi Islam Jamaah ini diawali karena Ana juga tidak menjumpai langsung pendirinya. Ana termasuk generasi ketiga, ya, sudah tidak langsung menjumpai pendirinya, jadi hanya mendengar kisah-kisah yang disampaikan oleh generasi-generasi awal yang menjumpai generasi pertama itu, ya, menjumpai generasi awal termasuk pendirinya, termasuk disampaikan Ustadz Khairul Anwar tadi, keluarga Ana, ya. Jadi kakek Ana itu beliau sudah tidak ada, ya. Kakek Ana itu termasuk 11 orang imam daerah. Nah, kalau namanya di Islam Jamaah itu ada imam pusat, ada imam daerah, ada imam desa, ada imam kelompok. Nah, gitu ya. Jadi ada urutannya. Nah, inilah yang wajib ditaati ini, seperti itu. Nah, kakek Ana itu termasuk 11 imam daerah yang awal. Nah, jadi memang kalau bahasa mereka itu awalul mukminin. Nah, pertamanya orang-orang yang iman, gitu ya. Kemudian Bapak Ana itu wakilnya. Wakilnya. Tapi alhamdulillah beliau meninggalnya di sini dan Ana bisa mendampingi sampai di akhir, dan salah menyaksikan beliau tidak berfaham takfiri meskipun beliau meninggal dalam keadaan di dalam Islam Jamaah. Tapi beliau tidak berfaham takfiri. Itu salah sudah menyaksikannya. Nah, kemudian juga keluarga Ana sendiri waktu itu statusnya sebagai namanya mubalek daerah, ya. Jadi ustadz yang mengajar untuk tingkatan daerah, pusat terus daerah. Ana di situ. Jadi Ana tuh wilayah kerja. Wilayah kerjanya tuh dari mulai Pelalawan, ya. Pelalawan itu sebagian, kemudian Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Nah, jadi ustadz 3 kabupaten ini. Nah, itu. Waktu itu seperti itu, ya. Nah, kemudian saudara-saudara Ana juga pengurus-pengurus daerah. Dan sekarang semuanya sudah dinonaktifkan. Nah, nanti ada kisahnya, tidak? Ada kisahnya kenapa kok dinonaktifkan. Ini diawali dari
pengakuan konon kisahnya ya, yaitu pendirinya yang namanya Kiai Al-Ubaidah ya, itu berangkat menimba ilmu ke Mekah yaitu tahun 1930 sampai 1940. Disitulah awal kisahnya gitu ya. Jadi menimba ilmu di sana dari pengakuannya itu dari Darul Hadis. Nah, dari Darul Hadis gitu ya. 10 tahun menimba ilmu di sana. Pengakuannya seperti itu. Kemudian pulang ke Indonesia tahun 41, kisahnya adalah ada namanya pembaiatan ya. Tahun 41 konon kisahnya Kiai Al-Ubaidah tadi dibaiat yaitu oleh 3 orang. Nah, jadi Kiai Al-Ubaidah terus ada 2 orang temannya yang membaiat. Kisahnya seperti itu. Lah, dari situlah awal mulanya klaim bahwasanya yang sah menjadi imam, itu adalah beliau, gitu ya. Nah, semenjak tahun 41, maka siapapun yang tidak berbaiat kepada Kiai Al-Ubaidah ini, maka statusnya menjadi kafir. Seperti itu, ya, statusnya menjadi kafir. Ya. Kenapa kok kemudian sampai terjadi ya kesalahpahaman? Sampai ada takfir yang serampangan mengkafirkan ya ahlul kiblah, ahlul Islam ya, sama-sama Islamnya. Apakah dalilnya salah? Apakah dalil yang dipakai tidak benar? Sebenarnya bukan. Ya. Sebenarnya ada hal yang menarik. Kenapa kok pengajian di Islam Jamaah itu banyak juga yang meminati? Ya. Ini supaya antum semuanya memahami. Karena ada daya tarik tersendiri. Ajakannya di dalam Islam Jamaah itu adalah ayo kembali kepada kemurnian Al-Quran dan Al-Hadis. Benar kan ajakannya? Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Ajakannya seperti itu. Dan dalam setiap pengajian yang dibuka benar-benar Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan juga Al-Hadisnya adalah Kutubus Sittah, kitab yang 6 itu. Sama. Tidak ada yang salah dari itu. Tapi kemudian menjadi salah, terjadi penyimpangan ketika pemahaman yang diambil itu tidak merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang mutabar ya. Disitulah mulai terjadi penyimpangannya. Ya. Contoh salah satunya yang paling fatal, ya, yang paling fatal adalah yang namanya akidah takfiriyah mereka, yaitu menganggap kafir orang Islam meskipun orang Islam yang tidak berbaiat kepada imamnya, yang tidak berbaiat kepada imamnya. Ini yang paling fatal akidahnya. Ya. Karena apa? Menganggap bahwasanya pengesah Islam seseorang adalah dengan baiat. Jadi meskipun antum sholat, puasa, zakat, haji, melakukan segala macam amal soleh, ketika tidak ada baiat, ikatan baiat kepada imamnya, garis bawahin lagi imamnya ya, nah, karena yang diakuin oleh mereka hanya imamnya saja, maka antum Islamnya tidak sah. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu amalannya itu buat biuk, ya percuma, sia-sia, hidupnya tidak halal, ya kan? Mengambil dalil la yahilu li thalathatin yakununa fil ard ila amaru alaihim ahadahum. Mengambil dalil itu dari hadis Rawi Ad-Darimi ya. Rawi Ad-Darimi. Hadis itu. Ya. Jadi tidak halal, kontekstual hadis itu kan seperti tidak halal bagi 3 orang di muka bumi ini kecuali mengangkat salah satu sebagai imam, sebagai amirnya, sebagai pemimpinnya. Nah, ini yang diambil kontekstualnya seperti itu. Tapi tidak dipahami dengan cara yang benar sesuai dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah. Nah, dari ketergelinciran inilah ya, karena umumnya pengikutnya nih awamun nas, termasuk anak ya kan? Seperti tadi ceritakan Ustaz Khairul bahwasanya anak dari kecil, dari lahir. Jadi istilahnya di mereka itu ketika seseorang terlahir di dalam golongan itu namanya bibit unggul. Nah, bibit unggul ya kan, karena lahir orang tua dua-duanya sudah menetapi Islam Jamaah. Nah, ini awamun nas yang secara lahirnya tidak mengerti banyak tentang agama ya. Istilahnya hanya banyak ikut-ikutannya ya kan. Jadi yang supaya antum pahami ya, para saudara-saudara bahwasanya mereka ini sebenarnya adalah orang-orang baik ya. Jadi untuk yang di bawah-bawah, pengikut-pengikut ru'yah yang di bawah itu orang baik. Anda menyaksikan sendiri, mereka orang baik, mereka orang yang tulus cari surga, tulus betul cari surga gitu ya, benar-benar tulus cari surga. Tapi karena keterbatasan dari sisi keilmuannya tadi, pemahaman dari sisi keilmuannya ya, tidak ahli bahasa Arab, bahkan tidak dianjurkan belajar bahasa Arab itu ya. Bahkan kalau saat ini bahasanya ekstrim ya kan, bahasanya apa, kalau Jawanya gini, orang usah pinter-pinter, tidak malah murtad apa ya kan.
Tidak usah pintar-pintar. Kalau pintar nanti murtad, bayangkan. Ya. Berarti kalau di sini apa namanya nih? Ya. Pembodohan, gitu kan? Menghendaki bahwasanya ru'yahnya ini tetap tidak boleh tahu dengan wawasan agama yang luas, nggak boleh. Untuk mengekang mereka di dalam doktrin itu dengan cara seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh pintar-pintar. Nggak usah pintar, nggak apa-apa, yang penting paham. Ini bahasanya, salah satu bahasa doktrinnya seperti itu. Nah, sehingga terjadi ya, untuk ru'yah-ru'yah yang di bawah, yang benar-benar istilahnya benar-benar tulus cari surga itu, perasaannya itulah jalan untuk masuk ke dalam surga. Dengan cara menetapi seperti itu, ya. Menetapi agama Islam, prakteknya dengan berjamaah. Berjamaah mereka akhirkan yang di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jami'an di situ langsung mereka maknai berjamaah. Berjamaah itu mereka artikan berempat. Nah, jadi ada imam, ada BA dan ada taat. Dan ini kalau dicari rujukannya tidak ada. Rujukannya dari mana? Tidak ada. Ya. Beramir, berbaik dan berat. Kemudian wala tafarraqu, dan jangan berfirqah. Mereka maknai berfirqah itu adalah meskipun dia Islam tapi tidak mengerjakan berjamaah, yaitu tidak memiliki amir, tidak mempunyai imam, tidak ada ikatan baiat dan tidak ada ketaatan. Jadi langsung seperti itu. Ya. Nah, disinilah tergelincirnya ya, saudara-saudara kita di sana. Ya. Jadi kita tetap menganggap mereka saudara Islam, ya kan? Nah, mereka tetap saudara Islam yang perlu untuk kita bantu, yang perlu untuk kita tolong. Karena intinya kalau kami ya para mantan-mantan aktivis Islam Jamaah ini tidak ada ya, meskipun dalam bahasa mereka selalu menuduh mantan-mantan Islam Jamaah itu sebagai orang-orang yang dendam ya, yang di situ sakit hati, ya kan? Yang di situ salah niat, ya? Yang di situ sombong, keblinger, bahasanya mereka itu seperti itu. Ya. Balaan, nah, bahasanya seperti itu. Jadi julukan-julukan jelek itu banyak sekali diarahkan kepada mantan. Ketika kami berusaha untuk meluruskan pemahaman mereka. Jadi sedikit sejarah tadi, ya. Nah, jadi sejak tahun 41 itu pengakuan mereka, kemudian terus berjalan sampai di, insya Allah di sekitar tahun 2000 atau sebelum 2000 ya 94 salah itu mulai. Kenapa kok saat ini, untuk hari ini insya Allah alhamdulillah sudah ribuan orang yang keluar dari Islam Jamaah. Nah, ini dimulai dari keimaman mereka yang kedua, karena sudah ada 3 ya, pendirinya, kemudian anaknya yang pertama, ini imam yang kedua, dan yang sekarang adalah imam yang ketiga, yaitu anaknya yang kedua. Ya. Nah ini pada waktu keimaman yang kedua ini mereka itu mengutus beberapa orang tolib ya untuk mencari ilmu ke Mekah. Ini awal mulanya, mencari ilmu ke Mekah. Itu waktu itu tujuannya adalah untuk menyambungkan sanad, nah, sanad keilmuan yang konon katanya hilang, gitu kan. Nah, dari sinilah awal mulanya. Waktu itu ada 3 orang ustadznya, ya, dikirim ke Mekah, lebih kurang ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, nah, di Ma'at Haram Mekah, ya, sekolah di sana. Nah, begitu sampai di sana, ya, itu kalau penjelasan dari beliau-beliau, karena sekarang beliau 3-tiganya sudah sama dengan anak, dinonaktifkan, bahasanya dinonaktifkan atau dipecat lah ini. Jadi kalau beliau-beliau itu 3 ustadz ini dinonaktifkan bulan awal tahun 2018, anak akhir tahun 2018, bulan November 2018. Jadi setelah menemukan ilmu yang sebenarnya di sana, ya kan, mengaji dengan syekh-syekh di Masjidil Haram, ya kan, tahu dengan ilmu yang sebenarnya, tentu saja hatinya tergerak, ya kan? Karena yang 3 ustadz ini masih dari kalangan keluarganya imamnya Islam Jamaah. Ya. Yang satunya, yang 2 itu menantu, ya. Yang 2 menantu, yang 1 ustadz yang dari Lampung, ya kan. Ini juga masih keluarga keimaman Islam Jamaah. Sehingga begitu pulang ada keinginan untuk berdakwah dari dalam untuk meluruskan akidah dari Islam Jamaah. Alhamdulillah waktu itu mulailah diperkenalkan berbagai macam keilmuan, ya, termasuk sempat ru'yahnya Islam Jamaah itu digerakkan hatinya benar-benar cinta dengan ilmu, dan itu pernah anak rasakan, ya kan, luar biasa digerakkan, ya. Jadi tahfidzul Quran di mana-mana digerakkan, termasuk dulu di sini, ya, termasuk anak waktu itu juga ikut menggerakkan, lebih kurang ada 700 orang waktu itu, ya, di daerah sini nih, ya, ada 700 orang di seluruh Indonesia. Nah, waktu seperti itu, seakan-akan waktu itu keilmuan benar-benar diajak ru'yah itu benar-benar cinta dengan ilmu. Tujuannya dakwah dari dalam seperti itu. Ya. Tapi qadarullah, ya, namanya iblis itu kan nggak senang ya, ketika kebenaran itu tampak tuh nggak senang. Maka akhirnya mulai ketahuan misi dari 3 ustadz ini, ya. Mulai ketahuan, ya, diawali dari namanya generus ulama, di sana membentuk namanya generasi ulama, ya. Generus ulama ini tujuannya sebenarnya dari 3 ustadz ini menggembleng, ya, membina generasi ulama ini untuk nantinya berakidah Ahlus Sunnah, ya.
sesuai manhaj yang lurus gitu. Ya. Tapi ternyata ketahuan. Nah, ketahuannya waktu itu ada beberapa orang yang memiliki sifat yang idealis, ya kan? Nah, nama idealis itu kan kalau sudah gini, ya kan? Nah, jadi karena mulai ketika disampaikan ilmu-ilmu Islamnya sebenarnya, ya. Karena apa? Salah satu kenapa kok warga Islam jamaah itu kok sulit untuk menerima kebenaran, ya? Sulit untuk menerima keilmuan yang benar. Karena salah satu pemagaran yang dibikin oleh pengurusnya, oleh pengaturnya adalah melarang, ya. Jadi pemagaran itu melarang anggota-anggota Islam jamaah ini untuk mencari ilmu dari ustadz-ustadz di luar golongannya. Nah, itu salah satu penyebabnya, ya, melarang untuk mencari ilmu di luar golongannya. Nah, benar dilarang. Ketika ada yang ketahuan, itu akan langsung biasanya disidang. Nah, disidang dulu. Nah, gimana kefahaman Anda, ya kan? Masih mengakui jamaah atau tidak, misalnya gitu. Nanti biasanya akan langsung diumumkan apakah di situ dimurtadkan, apakah di situ akan dimarginalkan, ya, diasingkan gitu, nah, nggak ditegur dan sebagainya. Itu akan terjadi. Sehingga sebab ketakutan itu, dan terlebih lagi ancaman bahwasanya imamnya nggak mau menyaksikan nanti di akhirat. Nah, ini yang berat ini. Kalau nggak disaksikan oleh imamnya, siapa yang mau menyaksikan dirimu nanti? Nah, nggak bisa masuk surga. Itu yang selalu ditanamkan. Kenapa anak tahu? Karena dulu anak pendoktrin, itu kan doktrin. Dan kesedihan anak hari ini adalah orang-orang yang dulu anak doktrin masih di dalam, dan anak tidak bisa untuk berdakwah langsung karena larangan tadi itu. Kalau dengan mantan itu luar biasa, tidak boleh berbicara, hapus kontaknya, blokir, ya kan? Nggak boleh menerima ketika kita bertamu dan sebagainya. Makanya salah satu medianya adalah lewat medsos. Kalau antum nanti melihat di medsos Ana, di Facebook Ana, insya Allah di situ Ana aktif, ya, untuk selalu berdakwah. Ini. Jadi itu permasalahannya. Karena memang benar-benar dijauhkan dari ilmu, ya kan? Dijauhkan dari ilmu. Nah, padahal kita tahu kalau di dalam Talbis Iblis, ya kan? Nah, itu kan Imam Ibnul Jauzi itu beliau mengatakan apa? Ya, langkah pertama iblis, ya kan? Langkah pertama iblis, ya, dalam menyesatkan manusia itu adalah menjauhkan mereka dari ilmu, ya kan? Ilam inna awala talbis iblis ala nasi soduhum anil ilm. Itu langkah pertamanya. Karena ketika seseorang sudah jauh dari ilmu, otomatis dia nggak akan tahu kebenaran. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali ada dari saudara-saudara Ana yang di Islam Jamaah juga menyaksikan. Coba kita berpikir saja secara logis, secara faktual, ya, secara fakta. Kita tahu, ya, kebanyakan namanya ada kan kalau handphone itu bisa kadang-kadang suatu ketika kita dihubungin, ada SMS atau WA yang masuk atau telepon yang masuk mendadak tiba-tiba mengabarkan sesuatu hal. Contohnya mendapatkan hadiah, atau saudara kita terkena musibah, ya, atau anak kita ditangkap polisi karena narkoba. Ada yang seperti itu. Itu bentuk dari penipuan. Dan supaya diingat, yang paling khas dari penipuan ini biasanya korbannya akan dilarang untuk klarifikasi. Ya, misalnya, pokoknya ini saya atur biar bisa damai, tapi jangan ngomong siapa-siapa. Biasanya gitu kan. Nah, nanti langsung saja Anda langsung ke ATM. Biasanya gitu kan. Pokoknya jangan cerita sama siapa-siapa. Ancamannya, kalau Anda cerita, Anda tanya dengan siapa-siapa, nanti bantuannya saya batalkan. Biasanya begitu. Ini ciri khas dari penipuan. Nah, ini untuk saudara-saudara Anda, ya, kawan-kawan Anda yang masih di sana, supaya fakta seperti ini coba kita pahami kita sendiri. Kenapa kok sampai ada pelarangan mencari referensi keilmuan, ya, larangan untuk bertabayun dengan para mantan Islam Jamaah seperti Ana dan kawan-kawan, ya kan? Kenapa kok sampai seperti itu pemagaran dari pengurus atau imamnya Islam Jamaah? Ya, ini karena apa? Ketika seseorang bahasanya jangan bergaul dengan mantan, nanti kamu terpengaruh, bahasanya begitu. Padahal faktanya ketika bertabayun, karena tabayun itu juga ayat dari Allah, ya kan? Perintah Allah, ya. Idza ja'a fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu firman-Nya Allah, perintah tabayun, tapi imamnya melarang, gitu kan? Nah, ini kan harusnya secara logis kita langsung berpikir, ada apa, kan begitu? Tapi karena doktrin itu sudah menancap, takut tidak disaksikan imamnya, sehingga tidak ada tabayun. Yang ada tadi tuduhan, oh ini mantan ini hanya ingin merusak jamaah, ingin menghancurkan jamaah, ya, ingin mengadu domba jamaah dan sebagainya. Hanya seperti itu. Karena ketika seseorang berani bertabayun, dan rata-rata, ya, beberapa orang, cuma beberapa orang saja. Kenapa? Karena di satu sisi jauhnya dengan pusatnya, ya. Kemudian yang kedua, diputusnya informasi-informasi yang sebenarnya dengan informasi ini, ya kan, itu bisa membuka wawasan dari ru'yahnya, itu diputus, ya kan? Jadi ada informasi-informasi apa di pusat itu tidak sampai ke bawah, ya. Kalau di Jawa, nah ini di Jawa, oh itu perkembangannya luar biasa.
hari ini saja ya. Tadi itu infonya ada mubalik daerah seperti anak yang hijrah, ada mubalik desa yang hijrah, banyak sekali yang hijrah, imam daerah yang hijrah, banyak sekali. Kenapa? Karena dekat dengan pusatnya, tahu betul bagaimana keadaan di pusat itu seperti apa, tahu betul. Nah inilah kita bersyukurnya ya, para saudara semuanya, bahwasanya kita ini oleh Allah diberikan hidayah dan kita diberikan kesempatan untuk mencari ilmu seluas-luasnya tanpa ada batasan hanya boleh mencari ilmu di komunitas kita, kan nggak ada, ya kan? Nah, hanya dengan ustadz tertentu saja, nah, hanya boleh mencari ilmu dengan si A, si B, tidak. Nah, karena dari situ, ya, dari situ tadi, ini akan menimbulkan taklidul a'ma, taklid buta, sehingga apapun yang disampaikan oleh pemimpinnya, oleh pengaturnya, pengurusnya akan dianggap sebuah kebenaran, dianggap imamnya ini menjadi orang yang maksum, na'udzubillah, ya kan? Terjaga dari kesalahan. Ini nggak ada seperti itu, tidak benar. Mati lampu. Kemudian ya, yang perlu juga kita pahami bersama bahwa saudara-saudara kita di dalam Islam jamaah ini ya, mereka dengan adanya doktrin jamaah surga tidak jamaah neraka ya, dalam artian jamaah itu adalah memiliki imam seperti mereka, yaitu imamnya mereka, bukan seperti mereka. Kalau seperti mereka berarti ada kesempatan boleh golongan lain membentuk imam ya. Tapi karena klaim tadi itu, klaim 41 yang tahun 41 bahkan sebelum Indonesia merdeka ya kan. Tapi ini pun konon karena tidak ada bukti otentik, nggak ada. Tidak ada bukti otentiknya, bahkan sudah banyak terbantahkan oleh sesepuh-sesepuh mereka yang sudah hijrah. Banyak terbantahkan. Nah, dengan adanya doktrin seperti itu yang menancap mendarah mendaging dari kecil ya kan. Istilahnya dari kecil doktrinnya seperti itu ya, tidak mendapatkan hal yang lain sehingga sangat sulit untuk membuka wawasan agamanya. Ya karena tadi itu basicnya awamun nas. Ya. Kemudian ini tidak main-main, karena apa? Yang disalahkan contoh ketika tidak mau menggunakan riwayat-riwayat atau kitab-kitab muktabar para ulama ya kan. Bahkan apa? Kalau di dalam Islam jamaah ini ada namanya pengkaderan ya, mubalikot ya. Itu seperti anak itu dulu mondok itu cuma 1 tahun 1 tahun ya kan. Nah, hatam Al-Quran, bacaan makna, keterangan yang di situ nggak tahu tafsirnya apa ya kan. Kemudian tes, begitu dinyatakan lulus langsung diterjunkan untuk dakwah, yaitu di kalangan mereka sendiri. Nah ini yang mubalik istilahnya tanpa ilmu yang mumpuni ya, untuk menjadi ustadz. Makanya sampai hari ini anak tuh kalau dipanggil ustadz tuh risih sendiri gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi merasa keilmuannya tuh sangat minim sekali. Anak belajar lagi dari nol ya. Benar dari nol lagi, belajar lagi dari nol karena larangan-larangan tadi itu ya. Nah ini mubalik yang hanya 1 tahun pondok, yang tidak menguasai ilmu alat, tidak menguasai bahasa Arab dan sebagainya, ini berani menyalahkan ulama-ulama kibar. Alhamdulillah ya, benar-benar boleh menyalahkan, yaitu dengan menjustis kitab-kitab ulama ini sebagai kitab karangan. Nah, kitab karangan, maksudnya kitab karangan itu apa? Kitab yang dikarang, kayak ngarang bebas gitu, ya kan? Bukan ilmiah, tapi kitab karangan bebas gitu. Jadi betapa luar biasa tuduhannya bahwasanya ulama-ulama ini membuat kitab yang tidak ada rujukannya dengan Quran dan hadis, Quran dan Sunnah. Itu tuduhannya, dan itu terus-menerus ditanamkan. Pokoknya ilmu di luar kita itu adalah kitab karangan semuanya, nggak boleh diambil. Sudah tidak murni, yang murni hanya dari jalur ini, hanya di dalam jamaah kita. Maka jalan untuk masuk surga satu-satunya adalah menetapi Quran hadis jamaah. Betul kalimatnya, Quran hadis jamaah, tapi versi Islam jamaah. Dan yang perlu kita pahami, yang perlu kita waspadai para saudara semuanya ya. Jadi benar-benar yang anak rasakan ya, begitu keluar ya, soal anak keluar itu tahun 2019 ya, 3 tahun itu menghilangkan doktrin tadi itu yang sudah menancap ya, mendarah mendaging istilahnya 32 tahun ya kan, istilahnya sudah balung sungsum bahasanya itu, mendarah mendaging itu lebih kurang 2 tahun untuk membersihkan itu. Makanya tidak mengherankan ya, ketika kita mencoba dakwah dengan orang-orang Islam jamaah, kok langsung banyak penolakan. Karena itu tadi, doktrin itu sudah memenuhi seluruh pola pikirnya. Ibaratnya kota itu pola pikirnya hanya di situ saja. Ya. Kalau kita mau bicara fikih, ya, kita mau bicara segala macam keilmuan Islam, itu akan mereka tolak. Enggak, itu kita karangan, itu enggak biuk. Ya. Pokoknya itu firqah yang jamaah cuma kita, yang surga cuma kita. Itulah sulitnya. Ya. Tapi Anda yakin ya, dengan alat-alat sekarang ya kan, ya, dengan adanya media sosial yang luar biasa, dakwah-dakwah dan
antum juga harus paham bahwasanya ustadz kita, ya, ustadz sunnah kita juga terjun dalam dakwah ini. Ustadz Firanda, ya kan, Ustadz Aminur Bed dan banyak lainnya juga terjun membantu dakwah-dakwah kami para mantan ini untuk menyadarkan orang-orang Islam jamaah. Nah, tentu harapannya ke depan, ya, kita semua berharap saudara-saudara kita yang masih ada di sana, ya, di situ benar-benar menyadari bahwasanya tujuan kami para mantan ini bukan untuk menghancurkan mereka, untuk merusak mereka, tidak. Supaya untuk memahami bahwasanya sebenarnya sistem di dalam mereka itu luar biasa. Kita harus adil, ya kan? Harus adil mengakui itu. Sistem pendidikannya luar biasa, ya. Maksudnya benar-benar dalam bahasa mereka itu diramut gitu lah. Jadi dari kecil tuh ngajinya diarahkan, diramut dan sebagainya, ya. Dan ini salah satu hal yang dalam pemikiran, karena pola pikir mereka di dalam kotak tadi itu, ya. Ada ketakutan ketika mereka memutuskan untuk hijrah keluar dari Islam jamaah itu, nanti bahasanya begini, nanti siapa yang meramut? Nah gitu. Nanti siapa yang ngurusin ngajinya? Bahasanya seperti itu, ya. Nanti siapa yang mengurusin amalan kita? Bahasanya seperti itu, saudara. Nah, inilah sistem yang sudah terbangun seperti ini. Untuk memperbaikinya, ya, untuk memperbaikinya ini, insya Allah, ya, kita juga sangat berharap dari masing-masing kita juga sebagai sesama orang Islam, ya, juga berupaya barangkali nanti di lingkungan antum, ya, ada dijumpai saudara-saudara kita di Islam jamaah, kok barangkali ada kesempatan, ya kan, ya silakan untuk di situ dakwah sebisa kita, ya kan. Tapi ya itu tadi perlu kehati-hatian, ya, jangan sampai di situ istilahnya menyinggung organisasinya. Itu tidak saya sampaikan, karena juga tidak sedikit, ya kan, yang begitu ada para mantan yang menyinggung organisasinya berujung dengan pelaporan ke jalur hukum. Ini ya, seperti itu, biasanya seperti itu yang terjadi, ya. Maka di sini kembali Anda tekankan, ya, bahwasanya kesalahan fatal dari pemahaman imam dan baiat sebagai pengesah keislaman. Karena kalau kita secara umum kita meyakini namanya orang Islam itu ketika menetapi melaksanakan 5 rukun Islam. Seorang mukmin itu ketika 6 rukun iman, selesai, gitu kan. Adapun masalah hatinya, nah, itu semuanya kembali pada Allah. Nah, tapi mereka itu semuanya tidak berlaku kalau tidak disertai dengan baiat, dengan mengambil dalil mamata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, ya kan? Barang siapa yang mati keadaan tidak ada ikatan baiat, ya, maka matinya dalam bahasa mereka yang langsung disampaikan matinya mati jahiliyah. Nah, gitu. Padahal kan harusnya pengertiannya matinya keadaannya seperti, ya, seperti orang jahiliyah. Maksudnya yang tanpa aturan, ya kan, yang tidak memiliki pemimpin dan sebagainya. Udah masuk, ya. Insya Allah untuk yang sesi pertama kita cukupkan, ya, di sini. Soal nanti ada sesi kedua, ada tanya jawabnya nanti. Nah, insya Allah nanti sesi kedua nanti kalau barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda jawab, silakan Anda jawab semampu Anda. Salah bagiannya. Salah kita istirahat dulu untuk persiapan untuk sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum